Selamat malam pemirsa, senang sekali Jumat malam artinya Perempuan Bicara akan hadir di hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Dan tadi kalau sudah sedikit dibaca ya judulnya, cuti melahirkan 6 bulan ini berkah atau bumerang? Nah, saya nggak ada setting-settingan nih ya, mengundang para pakar yang ada di malam hari ini, harus dari lubuk hati paling dalam ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Saya akan perkenalkan dulu, ada Ibu Irma Suryani Caniago, anggota Komisi DPR ini, yang kemudian sudah banyak sekali nih Bu Irma memberikan pandangannya di meja Perempuan Bicara. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik. Selamat malam pemirsa. Malam ya, aman ya Komisi 9 ya Bu ya? Aman, aman. Oke, baiklah, kemudian ada Ibu Suryani Motik sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI. Apa kabar Ibu Yani Motik? Alhamdulillah, selamat malam pemirsa. Terima kasih akhirnya datang di perdana nih ya di Perempuan Bicara ya. Terima kasih. Biasanya di IBR. Oh, oke, terima kasih Bu Yani Motik. Oke. Lalu kemudian ada Ibu Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK. Apa kabar Ibu Mira? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Bu Retno, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat malam pemirsa. Baik, kita sudah dengan 4 pakar kita di sini dan ternyata usulan cuti hamil yang semula 3 bulan menjadi 6 bulan ini menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat. Tapi pro kontranya juga ada. Nah, perubahan yang sudah masuk dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini akan menjadi berkah atau bumerang? Itu pertanyaannya. Saya mau lihat dulu bagaimana informasi soal ini dan untuk Anda juga. Rencana kebijakan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan di Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi kabar gembira bagi pekerja perempuan. Ibu dapat fokus mengurus anak sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi maksimal. Namun, hal ini justru menimbulkan persoalan. Bagi perusahaan, penambahan cuti akan menambah beban biaya finansial serta non-finansial. Sementara, bagi pekerja wanita, penambahan cuti dikhawatirkan akan menimbulkan diskriminasi. Di aturan ini, ibu yang melahirkan akan mendapat gaji penuh atau 100% selama 3 bulan pertama. 3 bulan selanjutnya hanya mendapat gaji 75%. Undang-undang tersebut juga memberi hak cuti paling lama 40 hari kepada suami untuk mendampingi istrinya melahirkan. Saat ini, aturan cuti melahirkan terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan memberi cuti 3 bulan serta membayar gaji penuh. Penambahan cuti 6 bulan bagi ibu melahirkan bertujuan memberikan hak penuh bagi ibu dan anak. Rencana kebijakan baru diharapkan tidak menuai persoalan baru, kekhawatiran diskriminasi pekerja perempuan serta tambahan beban perusahaan. Baik, apakah rancangan Undang-Undang KIA ini akan menjadi manfaat bagi perempuan atau justru jadi sebuah kemandekan buat karir perempuan? Saya mau tanya dulu dari kacamatanya Bu Mira nih sebagai presiden dari ASPEK. Gimana Bu Mira mendengar informasi ini, berkah atau bumerang ya sebenarnya? Iya, yang pertama sebelum saya menyampaikan berkah atau bumerang, ada beberapa hal-hal yang harus saya sampaikan dari ide atau juga inisiatif terkait dengan rencana cuti melahirkan dari 3 bulan, yaitu 1 bulan sebelum, 1 bulan setelah melahirkan menjadi 6 bulan. Kita harus menyoroti dulu bahwa konvensi ILO itu di 183 cuti melahirkan hanya 14 minggu. Tapi kalau lebih bagus, nggak apa-apa. Bagus berarti ya? Bagus. Oke. Jadi yang kedua tidak boleh ada potongan upah karena harus dibayar full. Namanya cuti melahirkan ya harus dibayar lah. Kemudian yang ketiga, bagi pekerja outsourcing kontrak itu gimana? Harus dapat juga karena kan status pekerja kita banyak yang kontrak dan outsourcing juga. Nah yang keempat ini perlu sosialisasi, edukasi dan juga dari DPR, dari pemerintah kepada kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja. Oke. Harapan kami jangan sampai ini nanti ada persoalan baru ya, dari pengusaha udah teriak-teriak, kemudian juga pekerjanya sih senang-senang aja gitu ya. Kemudian juga jangan sampai hal ini justru menutupi persoalan yang lebih penting, yaitu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Artinya mohon jangan sampai hanya untuk ya menutupi Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sedang quote and quote ya bermasalah itu,
Nah ini kemudian munculkan nih, jadi jangan sampai menjadi sebuah isu yang hanya untuk menutupi suatu persoalan yang sangat-sangat penting. Oke, tapi penekanan tadi kan ada di rancangan undang-undang kan ada soal pemotongan upah ya, di Ya. situ ya. Itu kan penekanannya bagaimana dengan itu, dan satu lagi ada penekanan nggak pada soal sektor pekerjaannya, Ya, ya. soal cuti ini ya? Makanya tadi tidak boleh ada tidak diupah. Jadi jangan menggunakan sistem no work no pay. Jadi harus diupah. Kalau dari kami seperti itu. Yang kedua, tadi status pekerja itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, untuk sektor-sektor harapan saya, sektor kan kebanyakan yang sektor garment nih. Kalau sektor garment kan perempuannya banyak. Banyak yang ngomong ke saya, bagaimana kalau ada misalnya 10 orang tuh melahirkan semua, bagaimana dengan pengusaha? Arti maka dari itu harus dikaji lebih dalam lagi Oke. dan diajak bicara stakeholder yang terkait. Oke, tapi Nah. paling tidak warna dari DPR yang diberikan ini angin baik ya? Angin yang baik dan mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasi. Oke, apakah ini juga angin baik di kacamatanya Ibu Yani Motik? Kita mau dengar, gimana Ibu Yani Motik? Terima kasih. Saya kira tadi dari pengantar Ya. di Video tadi ya? video tadi, kemudian dari Bu Mira sendiri ada dua catatan. Oke, Yang pertama bahwa ILO ya hanya mensyaratkan 14 minggu gitu. Terus yang kedua gini, kalau perempuan, saya sebagai perempuan tentunya senang-senang aja, bagus aja gitu loh. Karena ini dikasih kesempatan. Tapi karena saya sebagai pengusaha gitu, Ya. tadi kan udah dibilang berat, dari pekerjanya sendiri udah bilang berat. Ini ada beberapa catatan yang kita perlu pahami kondisi kita saat ini. Yang pertama, kita belum benar-benar recover dari COVID. Jadi teman-teman pengusaha ini masih banyak yang pingsan, bahkan yang udah tutup gitu, yang untuk bangkit lagi nggak mudah. oke. Pemerintah ngelontorin ke bank, tapi kenyataannya bank juga nggak ngelontorin ke kita karena sistem tutir gitu loh. Oke. Jadi kita sendiri ini masih mau bertahan, tiba-tiba tambah lagi gitu. Nah ini kondisinya. Yang kedua, nanti ini bisa jadi juga tadi bumerang lagi. Kalau misalnya kita punya, terutama ya di garment ya, atau di industri keuangan juga banyak tuh perempuannya gitu. Industri keuangan, terus di garment, kemudian kosmetik, kuliner, banyak sekali tuh. Dan sebenarnya pekerja ya itu lebih suka memilih perempuan untuk pekerjaan detail, termasuk di industri keuangan. Oke. Karena perempuan lebih detail, lebih teliti. Tapi khawatirnya dengan ada misalnya diterapkan seperti ini akan menutup peluang. Ngitung-ngitung gitu daripada beban kerja, ini bisa jadi karena pengusaha kan hitung-hitungannya at the end sustainability, continuity dari perusahaan. Bukannya dia nggak mau, oke, kalau toh diterapkan pasti akan diikuti. Ya. Gitu, pasti kita akan tunduklah dengan peraturan. Tapi kerugiannya nanti di perempuan. Gitu, kenapa? Nanti kalau ada 2 calon atau 10 calon laki dan perempuan, dilihat usia produktif, apalagi baru merit dan sebagainya. Ini akan menjadi persoalan baru lagi. Oke. Lebih bagus pilih laki-laki daripada perempuan. Ini bentar lagi baru merit, bentar lagi hamil, melahirkan, 6 bulan kita mesti retrain lagi gitu loh. Ini kacamata pengusaha. Ya. Jadi memang walaupun di Jerman sendiri memang di negara-negara maju sudah diterapkan. Oke. Tapi mereka menerapkannya tidak sekaligus 6 bulan. Jadi selama 1 tahun boleh diambil per hari gitu loh. Dalam 1 minggu misalnya 1 hari. At the end di total jadi 6 bulan gitu. Dan suami juga bisa gantian. Tapi kita nggak tahu nih kondisi di Indonesia. Sebenarnya idenya sih bagus, cuma momennya, waktunya yang nggak pas. Belum tepat gitu ya. Gitu, belum tepat karena Tapi kita tadi ada bantuan itu kan Bu kita Yani, masih susah dipotong gitu loh. tadi jadi 70% 3 bulan kedua. Ya tetap aja orang kita aja masih bertahan. Ini teman-teman masih pada tutup gitu loh. Iya. Coba lihat deh di pabrik banyak sekali yang masih tutup Iya. yang belum pulih lagi gitu. Pasarnya belum pulih, baru mulai gitu. Terus kita juga belum pulih. Bank aja kan masih belum. Oke. Kita juga belum tahu nih apakah restructuring Seperti apa? masih akan langsung lagi Nantinya. atau memang udah selesai nih. Kita udah dikejar-kejar sama bank, pajak naik, tambah lagi Oke. beban. Saya nggak kebayang Aduh jadi- listrik naik, semua naik. Ya Allah ya Robi. Gitu. Oke, saya nggak kebayang jadi Bu Yani Motik juga terbelah juga ya, di satu sisi perempuan tapi juga pengusaha. Oke.
sebagai perempuan sih senang-senang aja Iya. gitu. Kebayangkan anak, cucu yang perempuan. Tapi sebagai pengusaha kalau perusahaannya hidup terus mau kerja di mana gitu kan. Akhirnya gitu loh. Iya, Jadi iya. be realistis Kalau lah perusahaannya gitu. mati maksudnya? Iya perusahaannya mati. Iya, iya. Perusahaannya mau mati terus mau kerja di mana? Oke. Siapa yang mau ngasih gitu Oke, loh. sambil kita lihat ya ada soal cuti 6 bulan nih sebelum saya ke Ibu Irma dan Bu Retno. Kita lihat dulu. Ya ini ya, ada beberapa ya. Oke, itu nilai RUU KIA adopsi aturan negara mapan, khawatir pengurangan rekrutmen tenaga kerja wanita. Benar nih, kekhawatirannya Ibu Yani Motik tadi ya. Oke, lalu kemudian ada juga RUU KIA diharapkan tak bikin buruh perempuan jadi dipersulit kerja. Ini kan efek ya, efek jika nanti diterapkan. Oke. Ada lagi pengusaha minta DPR kaji soal perluasan cuti melahirkan di RUU KIA. Gimana nih Bu Irma? Jadi sebenarnya bagus tapi juga ada side effect-nya nih. Gimana Bu Irma? Sebenarnya kebijakan ini sudah diukur matang-matang atau belum sih sama DPR? Ya saya kira apa yang disampaikan Mbak Mira tadi betul bahwa DPR harus juga mengundang stakeholder ya, mengundang kawan-kawan dari serikat pekerja untuk ikut bicara. Ya. Karena begini, seperti yang Bu Yani tadi ya. bilang bahwa ini bumerang sebenarnya bagi pekerja perempuan Indonesia. Betul. Saya sih bicaranya lugas aja, karena kalau itu diterapkan di ASN nggak jadi masalah. Kenapa? Yang menggaji mereka itu pemerintah dan pemerintah tidak boleh berbisnis sama rakyat, toh. Tapi kalau yang kita bicara pengusaha Indonesia di era pandemi hari ini ya, itu bukan cuma bumerang untuk perempuan Indonesia ya, pekerja perempuan Indonesia, tapi pengusaha Indonesia juga jadi bumerang itu, jadi bisa kacau balau ini, ya kan? Ekonomi belum tumbuh, tiba-tiba dihantam lagi nih dengan peraturan yang seperti ini. Nah, kalau situasi Indonesia kan nggak bisa kita bandingkan apple to apple dengan di luar, ya. Di luar, perempuan di luar negeri itu rata-rata itu nggak pernah mau punya anak lebih dari satu dan jarang juga yang mau hamil gitu ya. Sementara di Indonesia ini kan bisa satu keluarga tuh bisa punya anak 5 gitu toh. Ya, jadi itu juga harus kita harus kita akui gitu. Nah, ini harus juga menjadi menjadi dasar pikiran kawan-kawan di parlemen untuk bisa lebih memahami konteksnya dari sisi perempuan itu dirugikan atau tidak, kemudian pengusaha itu dirugikan atau tidak, itu memang harus duduk bersama dulu, nggak bisa langsung aja. Karena ini bumerang ini bagi pengusaha dan bagi pekerja Indonesia, pekerja perempuan Indonesia itu sendiri akan jadi bumerang. Benar Mbak Irma, ditambah lagi tadi yang Mbak Irma udah bilang, kita nih punya kecenderungan ada yang 5, 6 dan budaya kita juga kan masih extended family, kita masih ada ibu gitu. Kalau di luar negeri kan memang sudah nuclear family, ayah dan ibu sudah, jadi sehingga perlu ada. Kita masih ada saudara-saudara yang bantu. Yang diperlukan sebenarnya bukan cuti 6 bulannya, tapi fasilitas. Kalau ditentukan fasilitas di pabrik buat nursery, buat menyusui. Kalau misalnya perusahaan suruh kasih tambahan vitamin, itu pasti perusahaan lebih senang, lebih oke, terbuka, nerima gitu untuk kesehatan. Karena di pandemi kita sudah lakukan tambah vitamin dan sebagainya buat pegawai. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Tadi kalau dari Ibu Irma saya ambil sedikit ya. Ini intinya nggak semua sektor pekerjaan bisa menerapkan cuti 6 bulan. Tapi setuju ada, tapi tidak semua sektor. Iya, pasti akan terjadi diskriminasi kalau tidak didukung dengan regulasi baru ya, regulasi pendukungnya. Artinya begini, undang-undang ini harus didukung dengan regulasi yang lain yang mengharuskan pengusaha untuk bisa menerima undang-undang ini gitu ya. Nah, ini kan menjadi masalah bagi kawan-kawan pengusaha gitu. Makanya saya bilang tadi DPR memang ini inisiatif DPR, tapi kan juga pemerintah nanti kan menjadi salah satu bagian yang juga ikut membedah undang-undang ini gitu. Ini yang nanti juga akan difikirkan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju. Kita kaji lebih dalam nanti dengan Bu Retno juga ya, perspektif seperti apa. Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.
Oke, kembali di Perempuan Bicara tadi dari perbincangan kita pertama, ini belum final RUU-nya, RUU KI ya. Tapi kalau dari kacamata KPAI, seberapa penting sih sebenarnya penambahan cuti dari 3 bulan menjadi 6 bulan ini? Seberapa penting? Ya. Kalau kami dari sudut pandang anak Ya, kami ya. memandang kami dukung malah gitu karena tentu Jadi ini kita berkah dukung. ya? Itu berkah gitu ngelihatnya. Pertama gini ya, misalnya terkait dengan menyusui itu sebenarnya memang namanya wanita hamil, kemudian biasanya 8 bulan itu udah ketika perutnya besar gitu ya, itu sebenarnya udah lelah juga kan kalau tetap bekerja gitu sehingga harus banyak istirahat untuk persiapan melahirkan. Kemudian setelah anaknya lahir gitu sebenarnya itu perempuan tuh tidak semuanya kuat ya. Artinya dia akan punya beberapa ada banyak perempuan juga yang punya masalah, ya baby blues misalnya gitu karena depresi menghadapi kelahiran dan lain-lain. Terus itu akan berdampak pada anak kan, karena perempuan yang mengalami depresi karena kelelahan tidak didukung itu justru menyakiti anak gitu. Jadi kalau kemudian memiliki cuti yang tentu ditambah gitu, saya tentu sepakat bahwa ini pasti kepentingan terbaik bagi anaknya akan terjadi. Kemudian menyusui, apalagi ketika misalnya sang ayah mendukung, tapi kalau 40 hari sebenarnya saya juga ini ada klausul bahwa kalau suami akan dapat cuti 40 hari ya. Betul, tapi misalnya langsung ini wajahnya Ibu Yani tadi ibu belum membahas itu ya. Kita baru Tapi di cuti 6 sebenarnya bulan. kalau yang laki-laki menurut saya ya betul perlu dukungan juga perempuan di awal-awal melahirkan itu. Nah jadi sebenarnya kayak menyusui ya, ketika kemudian ada dukungan suami, itu sebenarnya bisa maksimal gitu. Jadi kesejahteraan ibu dan anak yang dimaksud di dalam undang-undang ini sebenarnya kalau dari kacamata kami melihat bahwa ini ada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana konvensi hak anak. Jadi tentu niat baiknya ada dan ini perlu didukung gitu. Nah tetapi tadi ya Bu Yani kemudian Bu Irma dan menceritakan bagaimana itu. Tentu kita harus punya sudut pandang juga gitu ya. Nah misalnya gini, soal menyusui. Kalau memang penting menyusui, apakah mungkin misalnya perusahaan memiliki daycare? Sehingga misalnya pada jam-jam menyusui bisa datang. Kalau memang keberatan terhadap cuti yang panjang tadi. Karena tidak semua perusahaan juga punya. Dan saya waktu menjadi pemimpin organisasi guru, sering banget tuh dapat laporan terutama dari yayasan-yayasan pendidikan. Guru-guru swasta itu mereka itu cuti 3 bulan gak digaji Bu. Jadi gajinya untuk guru pengganti. Nah itu juga dihadapi oleh banyak guru. Sehingga ini juga menjadi ini menjadi momentum juga untuk memperbaiki yang kayak begitu gitu. Jadi akhirnya guru-guru yang seperti yang mengalami kayak gitu, padahal itu juga baru kelahiran anak pertama tuh ya. Dia merasa akhirnya nanti kalau itu ya saya mending menjelang lahir baru cuti. Baru sebulan melahirkan sudah masuk karena tadi nggak digaji. Nah memang tidak semua ya, saya tidak mengatakan semua, tapi ada beberapa kasus seperti itu dan betul bahwa kalau ASN mah aman, negara pasti bayar dan itu bisa diberlakukan. Tapi untuk tadi ya perusahaan mungkin gini ya, pertama daycare itu ya karena penting betul sih ya menyusui jamnya. Terus kalau dia ibu ini juga saat menyusui bersama anaknya, keterikatan antara ibu dan anak kan kuat. Dan kalau misalnya bisa dibawa bekerja mungkin tadi kalau ada tempat yang penitipan seperti itu disediakan oleh perusahaan mungkin bisa. Nah mungkin perusahaan tidak terlalu keberatan tuh ya dibanding harus cuti 6 bulan, ayahnya harus 40 hari. Kemudian tapi cuti 3 bulannya tetap diberikan, hanya setelah itu mungkin bisa ya dilakukan tadi. Yang kedua ya seperti tadi kalau anaknya sudah agak besar kan tuh ada ruang bermain ya Bu. Nah beberapa perusahaan saya lihat juga sudah memiliki ruang bermain. Tapi memang itu menjadi satu kendala kan jadi gini ya. Saya melihat bahwa undang-undang ini tuh niatnya adalah untuk Indonesia yang gemilang gitu ya, SDM yang unggul. Nah artinya ketika dari bayi sudah betul-betul dijaga masa emasnya tadi, sebenarnya betul anak itu jadi lebih kuat pada saat tumbuh kembangnya, tidak mudah sakit karena ASI-nya cukup, keterikatan ibu dan anak yang kuat dengan ayahnya juga yang mendukung, itu menurut saya ya akan membangun memang generasi muda yang baik. Jadi yang unggul yang dimaksud tadi. Jadi memang kalau menurut saya penting juga itu kita pikirkan juga dukung gitu. Tetapi bahwa ketika ada kesulitan memang butuh dibicarakan, duduk bersama, jangan tiba-tiba dilakukan. Ternyata perusahaan tadi seperti Ibu Yani cerita ya usaha belum dirasa membaik atau stabil lalu kemudian sudah ada ini. Tadi ada banyak yang masih pingsan gitu istilahnya. Menurut saya kan kita juga harus punya empati ya. Tapi bahwa perusahaan
juga punya kepedulian pada ibu dan anak, ya itu tentu harus kita dorong gitu. Oke, Ibu Mira ya. Jadi saya tambahannya buat Bu Retno. Jadi gini, untuk saya karena orang lapangan ya, Iya. saya tahu. Jadi tadi sampaikan betul fakta lapangan, kasus-kasus yang pernah kami advokasi adalah kan sebelumnya 1,5 sebelum melahirkan dan 1,5 sesudah. Nah kebanyakan para pekerja perempuan ini justru Bu bukan nggak mau ngambil cuti, tidak diberikan cuti oleh perusahaannya di 1,5 sebelumnya Bu. Jadi setelah dia sampai dia melahirkan, hampir melahirkan sampai pecah ketuban di kantor, di pabriknya. Nah 1,5 bulan baru dia dapat. Nah kita mengadvokasi pengen menambahin yang 1 bulan sebelum itu. Perusahaan nggak mau, nggak bakal mau ngasih. Ini kejadian di daerah mana nih Bu? Di Jabodetabek. Waduh. Dan salah satunya ada anak perusahaan BUMN loh. Nah ini yang kita advokasi. Nah ini yang kedua gini, sekali lagi kalau dikatakan betul setuju Bu Retno. Jadi kita ini sebenarnya dalam rangka untuk memiliki generasi yang unggul. Dan sebenarnya Bu, kalau kita bicara penambahan cuti 6 bulan itu justru bantu perusahaan, pengusaha. Kenapa kok bisa bantu pengusaha? Jadi si ibu pekerja perempuan ini kan lebih produktif, lebih sehat menghadapi pekerjaan nanti. Karena kalau 1,5 bulan dia selama ini juga sering izin juga karena kan masih bayi ninggalin babynya ya. Jadi nggak efektif juga dia kerja. Tapi kalau diberikan ruang waktu yang lebih luas misalnya sampai 6 bulan, saya yakin itu akan lebih nanti memperbaiki reproduksi dia, meningkatkan kesehatannya sehingga kemudian bisa berproduksi lebih baik lagi. Oke, tapi apakah perempuan cukup siap tadi mengatakan kemungkinan ya dari kacamata pengusaha tadi Bu Yeni bilang nanti kalau ada 10 laki-laki dan 10 perempuan akhirnya kalau ini diterapkan jadi ruangnya sedikit saya kecil tambahin untuk gini, perempuan. saya sedikit aja nambahin. Jadi di Indonesia ini hari ini atau di seluruh dunia perempuan itu bukan lagi pencari nafkah kelas 2. Ya, bahkan banyak perempuan Indonesia itu justru menjadi pencari nafkah utama. Karena suaminya nggak kerja, banyak loh terjadi seperti itu apalagi di daerah-daerah. Dan apalagi di masa Covid. Iya, di daerah-daerah itu banyak sekali seperti itu gitu. Ya, ada kulturnya juga sih, yang kultur juga ada yang membuat perempuan yang bekerja laki-laki di rumah tuh ada juga kultur kita seperti itu. Nah kalau itu terjadi gitu ya, apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Kalau kemudian misalnya ya dia cuti dan perusahaan tidak bisa memberikan cuti itu selama itu dengan tidak mau memberikan juga bayaran yang sesuai. Tapi kalau gitu. sudah di undang-undang kan pasti dikasih. Artinya begini, saya lihat begini, kalau Gini loh, undang-undang bisa saja, undang-undang banyak kok di Indonesia ini yang udah ada undang-undangnya tapi dilanggar semua kok sama perusahaan. Kenapa? Karena tadi memang nggak realistis. tidak ada win-win solutionnya, nggak bisa juga Tapi nggak mungkin pemerintah kita- memaksakan tapi kan itu. nggak mungkin sengaja melanggar undang-undang yang baru jadi langsung dilanggar dong. Nggak, artinya gini, Ini jadi presiden justru buruk jadi dalam sebelum undang-undang itu jadi, Nah, buatlah duduk bersama undang-undang yang dulu, realistis. betul. Kalau undang-undangnya dipaksakan, nggak bisa jalan juga, akhirnya kacau semua. Nggak bakal ada tidak Nggak akan ada bakal. implementasi yang Sebenarnya sesuai. perusahaan pengusaha Indonesia kalau dipanggil diajak ngomong baik-baik, ya pengusaha tuh paling takut sama aturan. Kita tuh paling tunduk sama aturan. Gitu, nggak ada yang nekat kecuali punya backingan kali. Tapi rata-rata kita tuh aturan semua tunduk gitu, ngerti. Di masa Covid, kenapa? Karena kalau bagi perusahaan ya itu yang namanya CSR kan corporate social responsibility. Tanggung jawabnya termasuk tanggung jawab kesehatan, kesejahteraan dari pegawai perusahaan dan keluarganya. Itu prioritas utama dari CSR adalah itu. Bukannya doing good to look good, bagi-bagi, External. tanam ini, tanam Tapi itu. internal enggak. dulu ya. Itu sebenarnya. Di masa Covid ya, beberapa teman perusahaan pabrik itu yang dilakukan tanpa disuruh oleh pemerintah karena untuk kepentingan pemerintah, mereka nambah. Jadi mengurangi jam kerja 1 jam, kemudian nambah pengeluaran. Jam kerja dikurangi 1 jam apa? Mereka datang jam 8, begitu antara jam 9 sampai jam 10 itu disuruh jemur matahari. Karena diyakini bahwa kalau jemur matahari imunitas bagus, vitamin D bagus. Ini pada saat Covid. Pada saat Covid, ya, ini perusahaan pabrik-pabrik. Jemur matahari. Ini teman-teman saya nih yang saya tahu. Kemudian dikasih vitamin, ditambahin minum susu. Kan berarti ekstra. Tapi in return, walaupun dia tambahan pengeluaran, tapi in return perusahaan itu kan pegawainya sehat, sejahtera. Begitu pegawai sehat, kan produksi juga lebih normal. Nah kalau misalnya tadi keinginan untuk menyiapkan ya
misalnya dibuat aturan daycare Ya. gitu. Terus itu pasti perusahaan dengan segala senang hati dan sudah banyak dilakukan. Misalnya dibuat aturan, kalau jumlah pegawai perempuannya sekian jumlahnya minimal harus ada ini, harus ada itu. Ya. Itu lebih masuk di akal gitu daripada 6 bulan yang aduh kita nih dalam keadaan Iya, iya. masih Oke. Bu Ratu ada Tapi kan gini ya, tidak orang walaupun tadi Bu Irma bilang kata orang Indonesia anaknya banyak, tapi saya rasa beberapa yang saya tahu sih ya, itu orang mulai mikir banyak anak juga gitu. Terus yang kedua masa melahirkan tuh kan ada batas ya. Maksudnya orang mau hamil terus gitu. melahirkan. Iya tidak terus menerus dan tidak semua pegawai ya. Artinya tapi bahwa bukan berarti saya ini ya Bu, tapi tadi ya soal realistis itu oke, saya pahami banget tadi. Tapi tadi ya niat baik membuat daycare, ibu sambut baik. Ya saya rasa itu juga dalam upaya membangun SDM unggul juga gitu. Kalau ada perusahaan-perusahaan buat seperti perusahaan, itu. kalau SDM-nya unggul yang diuntungkan kita. Ya. Hari ini kita punya tenaga kerja banyak. Tapi begitu dilihat dengan spesifikasi tertentu, kita nggak punya. Jadi memang SDM unggul kita nggak ada, banyak yang tempat kosong. Untuk cutting aja, kita masih mesti cari orang. Banyak sekali yang sangat spesifik kita nggak punya. Jadi balik lagi, buat perusahaan, kalau untuk mencerdaskan bangsa, yang diuntungkan at the end perusahaan juga. Pastilah akan kita dorong selama tidak membebani dan tidak bikin perusahaan mati. Oke. SDM unggul yang aku Oke. memang sih SDM unggul yang dimaksud itu ininya bayinya ya Bu, maksudnya anak Iya, iya. yang kelak akan ke Iya, depannya iya, iya. nanti Oke, gitu. Ibu Mira. Makanya yang pertama DPR RI kan idenya tadi yang Mbak Irma ya. Tapi kalau Mbak Irma nggak masuk situ. Ini Bu harus Irma tanggung melibatkan stakeholder. Stakeholder dalam hal ini pekerja dan juga pengusaha. Iya. Jangan kemudian tiba-tiba seperti Undang-Undang Omnibus Law mengesahkan di tengah malam buta gitu. Oke. Dan jadi betul-betul harus ada pelibatan dan kami sendiri belum dilibatkan gitu. Jadi tolong diajak bicara. Tolong ajak Di bicara pagi hari kami. ya, Tapi sampai- saya nggak yakin ketika undang-undang P3 ini sudah disahkan. Kenapa nggak yakin Mbak Mira? Lah karena undang-undang P3 sudah tidak lagi melibatkan partisipasi publik. Kan yang kemarin heboh juga kan kami menolak. Jadi stakeholder siapa yang diajak bicara nih Bu Ya Irma nggak nih? tahu deh. Coba Bu Mbak Irma Irma ada nih, Mbak masukan? Irma. Coba Bu Irma tolong dijawab mungkin siapa stakeholder yang akan diajak bicara soal undang-undang ini? Ya harusnya stakeholder yang memang terkait. Oke. Sebenarnya begini, kalau dari fraksi Nasdem sendiri tentang omnibus misalnya ya, Ya. saya selalu mengatakan bahwa keluarkan aja itu dari klaster ketenaga kerjaan itu saya mintanya dikeluarkan dari undang-undang omnibus Oke. ya. Karena biar bagaimanapun penciptaan lapangan pekerjaan itu oke. Pertumbuhan ekonomi oke. Tapi kalau kemudian itu membuat pekerja kesejahteraannya justru malah turun, ya saya nggak setuju. Karena saya ini juga salah satu Nah, mantan ini- ketua serikat buruh ini. Ini the real wakil rakyat, nih, the real wakil rakyat. Makanya saya tadi bilang, saya selalu mengatakan kepada teman-teman buruh kita, Ya. begini, kita harus tahu bahwa perusahaan itu periuk nasi kita. Maka perusahaan itu harus kita jaga, ya toh. Tapi perusahaan juga harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja, kan gitu. Nah, komunikasi yang efektif dan konstruktif itulah yang harusnya dibangun antara perusahaan dengan pekerja. Kembali lagi Maka DPR harusnya mengajak semua serikat pekerja untuk bisa ikut dalam pembahasan ini. dalam membahas dim-dimnya itu, Oke. supaya nanti tidak ada pasal-pasal yang bersayap-sayap yang kemudian malah merugikan pengusaha, merugikan pekerja, itu juga yang nggak boleh terjadi kan Oke. gitu. Oke, kita akan bahas sesaat lagi ya. Ini juga penting juga karena benarkah ada kontradiksi antara Undang-Undang Omnibus Law dan juga RUU KIA ini? Sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara. Oke baik, kembali di Perempuan Bicara kita lihat benar nggak sih ada kontradiksi antara Undang-Undang Omnibus Law dan juga RUU KIA. Coba Ibu Mira juga ikut baca ya sama saya ya. Di sini kita baca dulu. Nah, membandingkan hak cuti melahirkan di RUU KIA dan UU Ketenagakerjaan. Kita lihat lagi. RUU KIA versus UU Ketenagakerjaan. Siapa yang akan mengalah? Ini ada perbedaan yang signifikan seperti apa?
Bu Mira mungkin sempat lihat juga perbedaannya apa? Jadi gini, kalau kami kan prinsipnya memegang Undang-Undang 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan. Ya. Itu kan 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Dan mereka tetap mendapatkan upah secara full 100%. Oke. Full. Nah kalau yang RUU KIA KIA. naik, ini kan tadi 100% di 3 bulan pertama, 75% di 3 3 bulan bulan kedua. setelahnya. Kemudian juga dari sisi masa cutinya sudah kelihatan sangat-sangat jelas dari 3 bulan ke 6 bulan loncatannya luar biasa. Itu perbedaannya. Tapi lagi-lagi yang kita soroti jangan sampai nih yang tadi upah yang nggak full tadi. Ya. Ya, jadi kita minta upahnya 100% tetap. Nah kalau bicara tentang masa 6 bulan kah, menjadi 4 bulan kah, lagi-lagi saya tadi dari awal tolong DPR RI memanggil para stakeholder. Ya, Jangan oke. terulang kembali membuat sebuah regulasi keputusan undang-undang itu tanpa melibatkan para pihak yang terkait. Oke, kita dengarkan Ini dulu. catatan sangat penting. Baik, kita dengarkan dulu apa kata masyarakat ya soal RUU KIA. Setuju sekali. Oke, gini Mbak. Ya kebetulan saya juga tenaga kesehatan, juga saya seorang ibu ya pernah punya putra 2. Dukungannya kan untuk orang melahirkan ya kita jam malam ini fast, terutama untuk menyusui. Untuk 6 bulan kita mendukung sekali karena itu mendukung program ASI eksklusif. Positifnya ya memang waktu untuk keluarga lebih banyak memang, tapi untuk saya sebagai wanita sendiri, untuk negatifnya sendiri juga ada, yaitu perusahaan juga jadi mikir gitu kalau untuk rekrut pegawai wanita tentunya kan ada pro kontra ya. Jadi perusahaan akan mikir kalau rekrut wanita itu dengan cuti 6 bulan itu bisa jadi ngaruh ke kos beban. Setuju sebagai perempuan, karena saya bisa merasakan dulu di saat melahirkan, terus terutama waktu anak pertama ya, jadi kesibukannya luar biasa, terus rasanya maunya selalu bersama bayinya tapi kan di satu sisi saya harus mengajar ya, jadi karena batasnya kan hanya 3 bulan ya kalau dulu itu ya. Kalau pribadi saya ya, pendapat saya sendiri ya, saya sih kurang setuju, bukannya nggak pro sama perempuan gitu, tapi sebenarnya sih 3 bulan juga udah cukup kalau menurut saya, karena saya juga mikirin perusahaan, gimana pun juga kan perusahaan ngegaji karyawan. Saya nggak kebayang ini nanti perbicaraannya di mejanya Bu Irma akan seramai apa. Oke, tadi satu ya, Undang-Undang Tenaga Kerjaan dengan KIA ada tuh yang bertabrakan, tapi kan itu biasa kalau dengan rancangan. Gimana tuh Bu Irma, memilah dan memilih kan harus dengan semua stakeholders, terus kemudian harus ada riset juga. Kenapa 6 bulan, kenapa 4 bulan, kenapa 3 bulan, gimana Bu Irma? Akan dikorbankan yang mana, Undang-Undang Tenaga Kerjaan atau nanti yang baru? Ya harusnya disinkronisasi, kan itu yang harus dilakukan oleh DPR dan pemerintah, melakukan sinkronisasi 2 undang-undang ini. Jadi nggak boleh juga dikalahkan salah satu, karena itu kan jadi kontraproduktif. Makanya kan gini, DPR itu kan harusnya kalau bikin undang-undang itu ya uji publiknya juga harus dilakukan. Itu yang saya selalu, saya sebagai anggota DPR sendiri selalu melakukan kritisi tentang itu, supaya undang-undang yang dihasilkan itu jangan sampai begitu keluar langsung masuk judicial review. Nah ini kan yang banyak terjadi seperti itu. Itu artinya gagal ya Bu? Gagal, makanya kan kita di Komisi 9 saja, saya selalu sama teman-teman itu betul-betul melototin dim-dim di rancangan undang-undang itu setengah mati gitu, agar jangan ada nanti pasal-pasal yang bersayap lagi gitu. Ini kan akan jadi kontraproduktif lagi. Rugi loh, ini buat undang-undangnya sudah lama, biayanya mahal, akhirnya nggak ada gunanya juga kalau kemudian masuk ke judicial review. Di kacamata KPAI tadi kekhawatiran masyarakat juga misalnya soal nanti akhirnya kalau memilih memprioritaskan untuk SDM yang unggul, tapi kemudian kesempatan perempuan juga jadi lebih tipis gitu. Di kacamata KPAI gimana Bu? Ya kalau misalnya kita melihat begitu ya, kalaupun solusi, mungkin dengan kata 6 bulan misalnya itu kata maksimal. Mungkin tidak setiap perempuan membutuhkan 6 bulan juga sih. Jadi sebelum kita tampil tadi di ruang make up aja udah ada pro kontra gitu. Betul sekali. Ternyata para perempuan di ruang make up juga menyatakan bahwa saya cukup 3 bulan tapi ada yang enggak juga toh gitu. Jadi artinya emang pro kontra seperti mungkin bisa disebut sebagai maksimal 6 bulan, apalagi kan ILO juga nyuruhnya 3 bulan. Lalu undang-undang ini kan tenaga kerja nggak salah juga ketika menyebut 3 bulan. Tapi kalau kemudian
pemerintah atau inisiasi DPR dengan maksud dan tujuan untuk kesejahteraan ibu dan anak, juga untuk kepentingan terbaik bagi anak, ya kalau menurut KPAI ini soal kebutuhan saja, bisa saja. Jadi maksimal 6 bulan. Ibu dan anak, ya misalnya tadi kan udah ada jalan keluar tuh ketika pengusaha bilang kalau suruh ngasih daycare kami juga mau. Artinya ibu-ibu juga mungkin gak khawatir ketika kemudian dia bisa menitipkan anaknya di perusahaan itu. Dan mungkin yang punya anak kecil juga nggak terlalu banyak. Dari beberapa daycare yang misalnya KPAI pernah pengawasan, ternyata di beberapa perusahaan, ini Jakarta ya kita ngambil sampelnya, dan juga pemerintah DKI kan juga punya daycare ya Bu di beberapa kantor-kantor wali kota. Yang nggak banyak juga, bahkan ada yang cucunya kemudian ketitipan gitu kan, ada tadi ibu bilang saudara-saudara terlibat, ternyata ada ibunya masih bekerja, maksudnya seorang dia neneknya, tapi dia kemudian dititipkan dan dia membawa cucunya juga di situ. Artinya tidak terlalu banyak juga gitu. Artinya kalau membuat ini menjadi maksimal mungkin sebuah pilihan, perusahaan juga mungkin tidak terlalu berat, dan mungkin perempuan-perempuan itu juga kan ada perempuan yang habis melahirkan dia beda problemnya gitu ya, berat itu kan juga banyak. Nah untuk mereka bisa menggunakan manfaat yang 6 bulan. Mungkin bisa begitu juga Mbak, tapi kalau bagi KPAI kan kepentingannya emang anak ya. Kalau ibu dengan anak keterikatannya kuat, kemudian juga maksimal nih di masa-masa dia baru lahir ini, saya rasa kan untuk kepentingan terbaik bagi anak tentu kami support gitu, dukung ini. Ibu ini sebenarnya ini agak sedikit out of context, tapi nggak apa, saya harus tanyakan. Bu, sebenarnya posisi perempuan sendiri ya pada saat kita bangkit dari pandemi, posisinya bagaimana sih dalam pekerjaan di perusahaan besar saat ini ya, general ingin tahu aja. Maksudnya posisinya? Maksudnya apakah mereka mendapatkan kesempatan yang sama? Hari ini? Ya hari ini setelah kita bangkit dari pandemi. Hari ini saya kira kalau mau bicara jujur, beberapa teman dan beberapa investor asing, mereka lebih suka dealing sama perempuan. Kenapa? Perempuan lebih teliti kerjanya, lebih tekun, lebih serius, lebih bisa dipercaya. Apalagi sektor keuangan, itu pasti mereka carinya perempuan. Pabrik yang detail finishing itu carinya perempuan gitu. Nah tapi ini posisi unggulan ini bisa jadi berkurang pada saat perusahaan harus memilih gitu. Dan betul hari ini pengamatan saya di masa COVID, kalau perusahaan harus mengurangi pegawai antara laki dan perempuan, kebanyakan karena kondisi tadi laki yang dikurangi, perempuannya yang stay. Itu juga salah satunya masa pandemi perempuan banyak yang menjadi penghasil utama gitu. Banyak suaminya nggak kerja, perempuan penghasil utama. Kenapa perusahaan merasa nyaman? Kalau bicara soal ngirit gitu, yuk cost efisiensi, paling enak diajak perempuan. Bicara. Ini realitas di lapangan ya, dari teman-teman dan dari saya sendiri ngelihatnya gitu. Gitu. Sampai hari ini. Jadi sampai hari ini gitu. Dan mungkin sampai ke depan. Nanti kalau undang-undang keluar berubah itu bisa. Konstelasinya bisa bergeser itu. Itu agak mengerikan sih. Jadi bukan kayak kripto ya Bu, high risk high return, bukan ya. Jadi perumahan sebenarnya dia bagus, bermanfaat dan efisiensi bagus, tapi kemudian ini tadi ada risk kalau memang undang-undang ini terjadi. Nah, saya mau dengar solusi dulu. Pertama, saya mau dengar dari Ibu Retno deh, Bu Retno. Kacamata KPAI ini, solusi jalan tengahnya dari kacamata KPAI seperti apa? Iya, pertama kami sih apresiasi DPR ya atas inisiasi ini, itu bentuk DPR peduli gitu pada perempuan dan pada anak, ya pada ibu dan pada anak. Jadi bagi kami tentu itu adalah satu apresiasi. Yang kedua tadi, kalau memang ternyata belum duduk bersama dengan stakeholder dan lain-lain, ya kami dorong untuk melakukan itu dong ya. Nah sama tadi, undang-undang ini dititipkan aja, didorong atau di tanda petik dipaksa aja, lebih baik perusahaan itu adalah punya daycare, memberi ruang untuk misalnya ibu-ibu yang menyusui ini pumping, ada bagi para perempuan disediakanlah, bukan soal keistimewaan tapi memang kebutuhannya. Nah itu yang menurut kami. Dan satu lagi ya, kalau memang tidak mau ada perubahan ya setelah pro kontra ini, paling tidak menyebutnya kata maksimal 6 bulan. Artinya bagi yang mau menggunakan 6 bulan karena situasi kondisi yang memang dia butuh 6 bulan, saya rasakan nggak bisa dilakukan itu. Tapi challenge-nya kalau tadi dijawab juga oleh RUU KIA, selain 6 bulan istri dapat cuti, ini kan ada challenge-nya lagi nih. Suami juga bisa mendapatkan 40 hari cuti untuk menjadi support system dari istri.
Ya nggak apa-apa juga kalau itu bagus juga kalau dukungan dari suami ya. Tapi apa ya semua suami belum tentu kayak gitu juga. Tapi kalau gimana, kami gimana Bu? Coba tolong. Coba maksudnya belum tentu. dari beberapa obrolan malah pusing suami saya lebih sering main HP terus hanya minta bikinin kopi, saya juga malah tambah riwo gitu. Itu juga ada rupanya cita-cita gitu, tapi Support City ini kan niatnya juga baik di DPR. Jadi kalau memang itu bisa juga kan disebut kata maksimal, lalu kemudian sekarang ada model WFH ya, kecuali tadi ya Bu Garmen dan lain kan nggak bisa WFH ya. Tapi bahwa yang mungkin bisa dipraktekin WFH ya bisa, tapi kan nggak bisa kita pukul rata. Nah artinya untuk yang laki-laki ya ini tentu kalau pada sisi KPAI ya Mbak, kita tentu support gitu, ini Karena bagus. support system. Karena urusan Walaupun anak tadi main HP itu tadi. juga ayah dan ibu ya kan, nggak semua memang ya. Tapi maksud tadi ceritanya kisah ya. Saya sih nambahin aja, kultur kita ini agak berbahaya juga. Wah, Kan di Indonesia ini kultur ya, kulturnya itu begini. Yang cari duit itu kan suami, bapak. Jadi kadang-kadang di rumah kalau makanan aja ya anaknya nanti dulu, bapakmu dulu. Loh, itu fakta. Ini jangan kamu makan ya, ini punya bapakmu. Ya kan begitu. Nah, nanti kalau si suami dapat cuti 40 hari, tetap aja si suami ini jadi dorotuan di rumah. Ya kan? Jangan ini, bapakmu capek, kan nanti bapakmu kan gitu terus yang disebut-sebut. Padahal dia seharusnya membantu istrinya, tapi cuma bikin riwah tadi itu. Oke, jadi ini sebenarnya walaupun tidak semua laki-laki ya Bu. Walaupun tidak semua laki-laki. Ya. Dan tidak semua kultur Jadi kalau seperti Ibu Mira itu. Mayoritas di generasi itu masih begitulah. Iya. Kalau Bu Mira soal 40 hari cuti suami menemani istri setuju? Gini, kalau soal 40 hari atau berapa harinya, lagi-lagi perlu kita duduk bersama. Saya lebih fair ya, meskipun saya posisi yang sebagai pekerja buruh yang quote and quote sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat berkah. Kepada Ibu Irma. Tetapi pertama sekali lagi saya menggarisbawahi harus diajak duduk bersama stakeholder yang terkait. Harus, tidak boleh terulang lagi bagaimana DPR RI ini membuat sebuah regulasi undang-undang yang tanpa melibatkan partisipasi publik. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh ada yang namanya pemotongan tentang upah, harus dibayar full 100%. Ya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ada hal yang lebih penting di negeri ini terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi ini kok saya malah mencurigai ya, kok ini kok ada apa cuti 6 bulan ini kok menjadi sebuah yang luar biasa pembahasannya. Kalau menurut saya gini, ada hal yang lebih penting. Bagaimana kondisi bukan hanya pengusaha yang disampaikan oleh Bu Suryani, tetapi kondisi pekerja buruh kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi saat ini. Faktanya bagaimana? Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, ini luar biasa makin menyengsarakan, makin menurun. Nah, untuk itu bagaimana DPR RI ini ya, untuk lebih fokus melihat kondisi kenyataannya terkait dengan kondisi pekerja buruh kita dan juga pengusaha tentunya. Nah, selama pandemi, kalau Bu Suryani bilang banyak yang tutup, Bu, ini pengusaha sih masih agak mending ya, dia orang-orang punya modal. Tapi yang lebih menderita itu para pekerja buruh selama pandemi. Dia di PHK, dia banyak anggota kami yang nggak dapat pesangon Bu di PHK, begitu saja. Dan hari ini dia masih pagi-pagi bekerja, sore harinya itu sudah di PHK Bu. Dengan alasan katanya rugi perusahaannya, tutuplah efisiensi dan lain sebagainya. Tapi benar rugi nggak perusahaan? Enggak, dan dia ternyata meng-hire. Meng-hire, membuka lowongan pekerja baru dengan status outsourcing dan kontrak. Ini setiap hari saya dapetin seperti itu. Ini makanya yang lebih penting tuh ini harus diurus gitu loh. Kemudian yang ketiga, belum lagi para pengusaha yang mempekerjakan sudah hampir 10 tahun orang pekerja tetapi dia masih kontrak terus. Dan upahnya masih UMP aja. Dan belum lagi kemarin kami baru mendapatkan salah satu perusahaan terkenal makanan ini di Indonesia, tapi Amerika punya. Ini juga nggak bayar THR-nya pada pekerja tahun 2021, 2022 baru dibayar kemarin, itu pun karena kita paksa, kita ancam boykot, baru dibayar. Belum lagi para pekerja yang hamil di PHK. Karena gara hamil nih di PHK. Belum lahir kan? Yang seperti itu, yang misalnya perusahaan dari luar Amerika dia nggak bayar THR, itu Menteri Tenaga Kerja harusnya cabut tuh cabut izinnya. Kalau saya sih saya cabut. Ini kan masalah penegakan hukum. Jadi menurut saya sih beda gitu loh. Makanya nah itu yang
Kalau itu kita pengusaha juga dukung gitu. Makanya, Kalau Bu memang Suryani, aturannya tidak diterapkan, ya Cabut perusahaan izin. mampu. nah, daripada membahas yang tadi cuti yang 6 bulan, mendingan ini ada lebih penting lagi, maksud saya gitu. Terus dalam kesempatan ini, nah ini pentingnya nih, untung ada perwakilan perempuan dari pekerja ini Bu Irma. Nah, Oke. dalam Jadi beban nanti Bu Irma kalau kesempatan digituin yang ya. baik ini, saya mengajak kepada para perempuan seluruh Iya, Indonesia iya. untuk berpartisipasi di partai politik, masuk ke parlemen. Memang 30% sudah disarankan, tapi faktanya ketika si perempuan itu juga dikalahkan Oke. juga. Nah, ini tanggung jawab para pimpinan partai Iya. politik untuk memberikan kesempatan yang paling utama kepada perempuan-perempuan untuk bisa masuk parlemen. Jadi jangan sampai dikalahkan karena cuti hamil ya. Jangan Cuti sampai. melahirkan. Oke. Sesaat lagi kita akan sambung solusinya. Saya belum dengar dari Bu Irma, dari Bu Yani juga ya. Tetap di Perempuan Bicara. Baik, kita sudah dengar tadi di segmen sebelumnya solusi dari Bu Retno tadi mewakili KPAI dan juga harapan dari Ibu Mira sebagai Presiden Aspek nih. Perwakilan pekerja. Nah, saya mau dengar dulu dari Ibu Irma sebagai inisiator, sebagai salah satu bagian dari yang kemudian nanti akan membahas lagi. Gimana nih Bu jadi mencari win-win solutionnya? Karena kan banyak keinginan. Ya, jadi untuk bisa membuat undang-undang ini bermanfaat, ya undang stakeholdernya. Yang pertama serikat pekerja, yang kedua ya kawan-kawan pengusaha. Jadi DPR nggak boleh jalan sendiri. Gitu. Oke. Nggak boleh jalan sendiri. Tadi kan sudah ada yang sempat ngomong nih, apakah ini nanti bisa digunakan untuk kampanye gitu ya. Waduh, kalau ini dilakukan ya cilaka 12 juga ya. Berarti kan DPR itu yang sejatinya adalah perwakilan dari partai-partai politik, bukan menjadi wakil rakyat, justru menjadi perwakilan partai politik. Nah itu yang nggak benar. Artinya kan partai harus memberikan diskursus yang baik kepada masyarakat gitu ya. Partai juga harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat melalui regulasi. Nggak bisa juga lepas tangan. Jadi masih harus bahas nih ya, di dissect semua ya masing-masing. Oke, Ibu Yani Motik sebagai HIPI, ketua HIPI, gimana jadinya pengusaha? Oke, punya solusi untuk pengusaha dan perempuan nggak? Artinya gini. Kita pisah ya, pengusaha dan perempuan. Sebagai perempuan balik lagi, pasti kita ingin melihat bahwa anak-anak atau cucu-cucu, saya generasinya mungkin satu saat nanti kalau anak saya yang perempuan kerja kan paling nggak cucunya bisa tertangani dengan baik gitu loh, punya kesempatan yang baik. Dan sebagai pengusaha juga tentunya kepingin bahwa perusahaannya bisa langgeng, bisa jalan gitu. Dan sustain, dan kita bisa memilih pegawai sesuai dengan kebutuhan. Bukan karena menghindari tanggung jawab, menghindari beban yang berat karena undang-undang, akhirnya kita tidak pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Kan at the end perusahaan rugi dan perusahaan bisa tutup. Oleh sebab itu menurut saya niat gitu loh. Niat. Himbau perusahaan-perusahaan, silakan Ibu Ketua Umum. Silakan Ibu. Jadi gimana himbauannya? Niat yang pertama coba deh niat untuk mengusulkan 6 bulan, Mbok ya dipikir lagi yang matang-matang gitu loh. Karena ini tidak bagus buat ekonomi Indonesia. Inisiatif ini dibuat menjelang pemilu apa bagus? Tadi udah dijawab Mbak Irma nggak bagus. Dalam keadaan COVID apa bagus? Lebih buruk gitu. Nah itu ya. Terus yang kedua, kalau isunya adalah bagaimana memberi kesempatan perempuan, tidak harus 6 bulan, apalagi suami dikasih 40 hari. Suami sampai di rumah juga kerjanya nyuruh-nyuruh si Mbak aja tuh jagain jagain anaknya, gitu, nyuruh suster jagain anaknya, dia malah main WA gitu. Malah karena bukan budaya kita gitu. Yang nggak punya Mbak belum tentu juga. Itu anaknya nangis juga dia bingung, dia telepon istrinya lagi. Jadi harus ini dikaji anak lagi dikasih apa? Perlu dikaji lagi. Perlu dikaji gitu. lagi dengan semuanya. Dan solusinya yang terbaik adalah bagaimana memberikan fasilitasi. Kalau toh perlu dibuat regulasi. Regulasi yang ada diterapkan, kasih fasilitasi daycare. Kemudian kalau perlu misalnya tambahan vitamin, susu dan sebagainya, perusahaan akan lebih mau itu. Baik, solusi yang baik, mudah-mudahan. Kasih tahu juga Bu Suryani
nih kepada pengusaha jangan nakal gitu. Jalankan regulasi dengan baik Nah, gitu, Bu. kalau perusahaan sudah ada aturannya, perusahaannya nakal itu bagian hukum untuk Itu dia. penegakan Oke, gitu loh. mudah-mudahan Tinggal didengar. perusahaannya Ini mudah-mudahan ditutup. didengar para pengusaha dan pekerja juga punya harapan mudah-mudahan di RUU ini nanti Bu Irma yang akan menjaga undang-undang ini perwakilan perempuan. Terima kasih kepada Ibu Irma Suryani, terima kasih juga Ibu Yani Motik, terima kasih juga Ibu Mirah dan juga Bu Retno yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu, sampai jumpa.